Hai semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sel. Nah, kalau bicara tentang sel, tentu teman-teman sudah mengenalinya sejak SMA. Apa itu sel? Sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup. Mungkin dari SD atau SMP atau SMA sudah sering dengar kata sel. Setiap makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Ada dua jenis sel, yaitu uniseluler dan multiseluler. Uniseluler itu berarti tersusun dari satu sel, contohnya amoeba dan paramecium. Yang kedua adalah multiseluler. Multiseluler berarti tersusun dari banyak sel, contohnya tumbuhan dan hewan. Kemudian berdasarkan ada dan tidaknya membran ini dibagi menjadi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Di mana prokariotik adalah sel yang tidak mempunyai membran inti, dan itu hanya terdapat pada bakteri dan archaebakteri. Yang kedua, eukariotik. Eukariotik adalah sel yang mempunyai membran inti. Contohnya itu yang dimiliki oleh fungi, jamur, animalia atau hewan, prokista, dan tumbuhan. Nah, kita akan membahas sel hewan dan sel tumbuhan, di mana sel hewan dan tumbuhan itu merupakan sel eukariotik. Dan di sini saya sudah membuat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Bagian dari sel penyusun utama yang paling luar adalah namanya membran sel. Bagian utama kedua adalah nukleus atau inti sel. Nah, di dalam inti sel ini ada anak inti. Kemudian ada yang namanya badan Golgi. Ada REH. REH ini adalah retikulum endoplasma. Nah, kita bikin perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan ada yang namanya sentiol. Sentiol ini berfungsi dalam pembelahan sel. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini berfungsi dalam pencernaan ekstraseluler. Nah, kedua bagian ini sentrol sama lisosom ini hanya dimiliki oleh sel hewan. Dan ayo kita lihat pada sel tumbuhan. Maksudnya yang dalam sel tumbuhan yang tidak terdapat pada sel hewan. Yang pertama, vakuola. Vakuola ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian tentunya kloroplasma. Nah, kloroplasma ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan karena kloroplasma ini berperan dalam fotosintesis. Nah, kemudian yang ketiga adalah dinding sel. Nah, ini berfungsi untuk memberi bentuk yang tetap. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih.